Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ada sukacita? Amin. Tetap semangat? Semangat. Yes, puji Tuhan. Saat ini kita akan mulai kelompok sel yang penuh dengan pengurapan Tuhan. Amin. Amin. Ya, semangat ya. Haleluya. Ya, Shalom, ada sukacita. Yes. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian sukacita, Ku Kan Terbang. Jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, minta bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kekuatan baru, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Iramayase. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang terhilang, hati kami ibadah seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal
yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Haleluya, menyenangkan-Mu Tuhan, itulah hati kami, ingin menyenangkan-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Berikan pada kami Tuhan hati yang mengasihi kepada jiwa-jiwa yang belum mengabdi Engkau Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk melakukan tugas-Mu Tuhan, melakukan panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu Tuhan. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sekarang yang ada Tuhan. Itu karena kasih-Mu Tuhan. Sebenarnya Tuhan, kami mulai konsel ini Tuhan. Mari Tuhan, Kau terus perkaya dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus-Mu pimpin kami Tuhan. Untuk senantiasa Tuhan, kami mengerti akan rencana-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mulai komsel hari ini Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Asperger. Salam. Shalom. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri dalam hikmat Tuhan. Kita akan melakukan permainan dalam Tuhan. Yes. Saya akan memberikan plastik ini satu-satu. Terima kasih. Sekarang coba ditiup sekeras-kerasnya sampai mendung. Mengembang. Ya, Bapak. 1, 2, 3. Tiga, mundur.
Ada. Tidak kempes. Apakah ini artinya saudara-saudara tahu? Tidak. Tidak. Untuk yang bergelembung seperti ini mungkin adalah hati yang sudah dipulihkan ya saudara-saudara. Yes. Amin. Kalau yang belum bergelembung berarti hatinya belum dipulihkan dan masih bolong. Dan berarti itu hatinya belum berserah kepada Tuhan. Dan di masa pandemi ini marilah kita sama-sama berserah kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, agar apa yang kita inginkan berkat Tuhan itu pasti mengalir. Amin. Dan Amin. percaya Tuhan itu pasti bisa memberikan mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Percayalah, Yes, amin. Tuhan itu adil, firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Terima kasih. Sekian dalam nama Yesus. Amin. Yes. Puji Tuhan, ya masih sukacita. Haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih untuk yang bertugas pujian penyembahan Icebreaker yang sudah membuat kita seperti apa es sejuk ya. Tibalah saatnya kita mau sharing firman Tuhan ya. Sharing itu bukan khotbah ya. Jadi saya tidak akan khotbah, tapi mari kita sharing ya. Jadi kita semua angkat suara bersama-sama. Amin. Amin. Ya, sebelum mulai mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memimpin sharing ini. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan yang indah kepada kami saat ini Tuhan, di mana sebentar kami akan sharing firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau sendiri yang akan memimpin sharing ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Sehingga kami mengerti maksud dan rencana-Mu di dalam hidup kami Tuhan, dan kami siap untuk melakukannya Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan Kau pakai menjadi alat-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Bersama dengan Engkau Tuhan tak ada yang mustahil. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang akan mengurapi kami semua, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan sharing ini, sehingga setiap perkataan yang keluar berasal dari Engkau sendiri ya Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Urapi juga kami semua Tuhan, berikan telinga seorang murid ya Tuhan, dan biarlah Kau buka hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti maksud-Mu Tuhan, kami mengerti rencana-Mu Tuhan. Tutup bungkus dan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga tidak ada kuasa lain yang akan mengganggu sharing ini maupun mengganggu hati kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Masih semangat? Haleluya. Ya, masih sukacita? Haleluya. Ya, puji Tuhan. Sebelum mulai, saya ingin bertanya. Kemarin semua sudah beribadah? Sudah, Bu. Sudah? Mbak Vero? Sudah Sudah. semua? Puji Tuhan ya. Jadi jangan sampai ada yang tidak ibadah. Ya, karena Ya. gereja kita mempunyai berapa kali ibadah? 6 kali ibadah. 6 kali ya. Jam 6, jam 9, jam 1, jam 4, jam 7. Yes. Kalau ini tidak bisa masih ada satu Yes. ISS ya. Jadi jangan beralasan apapun kalau saya tidak bisa ke gereja. Misalnya tidak bisa jam 6 ya jam 9. Jam 9 tidak bisa jam 1. Jam 1 tidak bisa jam 4 atau jam 7. Kalau tidak bisa semua ISS. Ya, Tuhan itu maha besar, Tuhan maha kuasa, dan kita bersyukur ya gereja kita mempunyai 6 kali ibadah. Ya. Haleluya. Saya akan bertanya lagi. Kalau sudah ibadah, apa temanya? Dipulihkan untuk misi. Dipulihkan untuk misi. Ya, puji Tuhan ya, pintar semua ya. Dipulihkan untuk misi ya. Sepanjang bulan ini kita sudah terus membahas tentang pemulihan jiwa ya. Kita sudah membahas mengenai bebas dari masa lalu, bebas dari perasaan bersalah, dan juga bebas dari rasa minder, dan juga dari orang-orang yang mengintimidasi kita, yang menyerang kita ya. Pokoknya intinya tuh kita tuh saat ini kita mengalami sesuatu yang mungkin menghancurkan diri kita ya, membuat kita stres ya, tetapi bersama Tuhan akan membuat sesuatu yang indah. Amin. Amin ya. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi yang luar biasa sekali, sesi yang terakhir, sesi yang kelima, yaitu dipulihkan untuk misi ya. Siap ya semuanya? Siap. Siap dipulihkan? Siap. Siap untuk menjalankan misi? Amin. Luar biasa ya.
Banyak orang sedang depresi berat dan butuh dipulihkan ya. Betul? Betul. Ya, di sini ada yang depresi? Ya. Tidak. Tidak. Saya kira setiap orang tuh pasti mengalami depresi. Setiap orang pasti mengalami masalah. Selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup ya, masalah itu datang terus bertubi-tubi bahkan ya. Bahkan murid-murid Yesus juga mengalami seperti itu ya. Kita baca dulu Yohanes 21 ayat 14 dan 15. Mari kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Buka di Alkitab atau HP. Ya. 3 2 1 ya. Yohanes 21 ayat 14 dan 15. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Amin ya. Dalam Yohanes 21 ini dikisahkan mengenai murid-murid Tuhan Yesus yang sedang mengalami depresi berat, bahkan sangat berat. Mereka mengalami goncangan ya di dalam kehidupannya. Karena apa? Ada yang tahu? Mengapa mereka stres, mereka depresi? Karena mereka ditinggalkan Tuhan Yesus. Betul ya, karena mereka ditinggalkan Tuhan Yesus. Ditinggalkan Tuhan Yesus secara tiba-tiba dan menyedihkan ya. Karena Tuhan Yesus waktu itu disalibkan, mati dan disalibkan. Ya. Secara manusia mungkin mereka tuh memang tidak bisa menerima. Tidak bisa menerima karena Tuhan Yesus juru selamat, Tuhan Yesus pemimpin mereka yang begitu diagung-agungkan, yang begitu mereka kasihi, menjadi teladan, tahu-tahu meninggal secara menyedihkan ya, disalib. Ya, jadi mereka secara manusia tidak bisa menerima. Mereka hancur hati, mereka sedih, mereka kecewa, mereka bahkan tercerai-berai. Mereka melarikan diri karena mereka takut dikejar-kejar, takut, mereka ketakutan sekali kalau mereka juga akan ditangkap, dibunuh, disalibkan ya. Mereka takut dengan para tentara Romawi dan juga ahli Taurat dan Farisi. Ya, jadi kita bisa membayangkan ya. Saat itu betul-betul situasi itu sangat sangat mengerikan bagi murid-murid Yesus. Juga murid-murid Yesus juga beban mental. Mereka merasa gagal jadi murid, merasa gagal untuk taat kepada pemimpinnya. Jadi itu betul-betul sesuatu hal yang tidak mudah. Mereka jadi begitu stres dan depresi. Ya, mungkin saat-saat ini kita juga pernah mengalami seperti itu. Ya, tetapi Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu kalau murid-muridnya tuh butuh pertolongan. Murid-muridnya saat itu sedang mengalami hati yang betul-betul hancur ya, hilang harapan, hopeless ya. Sehingga Tuhan Yesus menampakkan diri. Ya, menampakkan diri itu bukan cuma sekali, dua kali, tetapi di sini ya tadi ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari orang mati ya. Jadi Tuhan Yesus saat itu betul-betul mengerti keadaan murid-muridnya, sehingga Tuhan Yesus ingin mengadakan pemulihan ya, karena tanpa pemulihan mereka nanti akan semakin hancur ya. Berapa banyak orang yang saat ini dalam keadaan depresi berat seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus ya? Banyak, saya kira banyak ya. Di masa pandemi ini banyak orang yang depresi, galau, takut, khawatir, kecewa ya, bahkan mungkin mereka ada yang menyalahkan Tuhan Yesus atau menyalahkan siapa ya, mengkambing hitamkan. Kenapa kok ada virus, kenapa ada pandemi sehingga pekerjaanku hancur, pekerjaanku ambruk, mungkin ada yang di PHK, kehilangan penghasilan, mau bayar utang, bayar kredit, macet semua ya. Jadi saat ini memang betul-betul dunia sedang dalam gelap ya, sudah. Dan depresi itu menyerang semua orang, baik miskin, baik kaya, baik orang pintar, baik orang bodoh, baik penjabat, baik pegawai negeri, baik hamba Tuhan, maupun kita yang ada di sini ya, tidak terkecuali kita. Jadi semua itu terkena imbas dari pandemi ini ya. Tetapi kita jangan takut
Ya, jangan takut ya. Karena kita punya Tuhan. Kita punya juru selamat ya. Dan depresi itu kalau tidak dipulihkan itu akibatnya fatal. Ya, hidup kita hancur. Hidup kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan ya. Seperti ice breaker tadi ya. Ini tadi ya, seperti plastik yang ditiup ya, kalau masih bocor, berlubang, itu ibaratnya orang yang hidupnya belum dipulihkan. Jadi dia tidak bisa meskipun dikembangkan, disebul, dia tidak bisa berkembang. Tidak bisa menerima berkat, tidak bisa dipakai Tuhan, apalagi untuk selamatkan jiwa. Tidak bisa ya, seperti ya ini tadi berlubang. Ya, mbok kita ditiup sekeras-kerasnya pun tidak ada hasilnya. Ya, mungkin Tuhan ingin memakai kita, tidak ada hasilnya. Selalu gembos, selalu terjadi kebocoran. Seperti itu. Ya, jadi kita harus dipulihkan. Ya, kita harus dipulihkan ya. Itulah sebabnya Tuhan mau memulihkan jiwa kita ya. Seperti murid-muridnya yang sedang depresi, Yesus datang ya, menampakkan dirinya, mengampuni mereka ya. Kadang-kadang kita tidak bisa memulihkan diri kita sendiri. Bisa enggak? Enggak bisa. Secara manusia kita tidak bisa menerima. Kok hidupku seperti ini? Ya. Apalagi kalau betul, kalau kita disakiti, kita mau mengampuni aja susah. Betul ya? Kita lihat mukanya saja mungkin kita males. Mungkin kita menghindar ya Mbak Rate. Wah, kok yang nganyel ke? Aku lihat itu senek. Ya. Mungkin secara manusia, ya, mungkin secara roh kita pengen mengampuni, tapi aduh sulit, ya. Makanya kita perlu Tuhan. Ya, kita perlu ada perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kita penting juga bagi yang memang betul-betul membutuhkan, gereja kita ada yang namanya retreat encounter. Ya, di situ kita akan dibimbing untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan ya. Di sini sudah ikut retreat semua? Sudah. Ya perlu ya. Oh belum. Nah ini gereja kita ada, sudah mulai dibuka retreat encounter ya. Jadi saya sarankan ikut ya, itu luar biasa sekali. Apa belum pernah toh? Belum. Oh belum. Ya ini ikut pas pandemi. Oh ikut pandemi. Oh ya ini puji Tuhan sudah mulai dibuka lagi. Ya, karena ini harus cepat-cepat daftar karena terbatas kuotanya. Cuma 50. Tapi nanti bisa mendaftar untuk yang berikutnya ya. Jadi pemulihan itu penting ya. Kemudian memang Tuhan itu juga ingin supaya jiwa kita dipulihkan ya, supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan ya. Jadi itu sebabnya kita harus ya. Dan satu perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu benar-benar akan membuat jiwa kita dipulihkan ya. Kalau kita sudah dijamah Tuhan, apalagi kita mendapat lawatan Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita rasanya maknyes dan kita segala masalah tuh bisa terselesaikan ya. Kita bisa hati kita dilembutkan ya. Kita baca Matius 11 ayat 28, kita baca bersama-sama ya. Matius 11 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, ini adalah janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu pasti digenapi ya. Jadi Tuhan sendiri mengajak kita yang saat ini sedang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan ya. Jadi kalau kita datang pada Yesus, maka jiwa kita tuh akan dipulihkan ya. Meskipun berbeban berat, akan diberikan kelegaan ya. Amin. Ya, itulah sebabnya kita harus datang pada Yesus, karena hanya Tuhanlah yang bisa menolong kita ya. Masuklah dalam hadirat Tuhan dan buka hatimu lebar-lebar. Maka lihatlah bagaimana rohnya yang mulai bekerja itu akan menjamah dan menyembuhkan luka kita. Amin. Percaya ya? Amin. Ya, puji Tuhan ya. Contohnya Nabi Elia saat itu juga mengalami stres, depresi. Wah ya, hidupnya tuh
bebannya begitu berat sampai dia tuh ingin mati, tetapi Tuhan pulihkan. Ya, mungkin saat ini ada yang merasa mengalami depresi, rasanya hancur, rasanya sudah tidak sanggup, mungkin pinginnya mati. Mungkin bisa kesaksian, ya. Silahkan Bu Vero atau Bu Kris dulu. Bu Vero, Ya, ya. Shalom. Shalom. Selamat berjumpa kembali di Komsel hari ini. Baik, saya akan memberikan kesaksian sedikit dari pengalaman hidup saya. Di awal bulan Februari tahun 2020, waktu itu suami saya masih bekerja di PT Putra Nugraha dan saya sebagai ibu rumah tangga. Tapi kita juga tidak tahu kalau akan ada pandemi seperti ini. Ternyata suami saya juga kena PHK karena imbas pandemi ini, dan ternyata usaha laundry saya pun juga mengalami kemunduran. Bukan hanya kemunduran ya, tapi benar-benar nggak laku. Di 2 bulan pertama itu dari 40 pelanggan saya itu nggak ada satupun yang memasukkan laundry. Alasan mereka itu takut nanti kena ketularan COVID. Dan di saat itu saya benar-benar bingung. Saya itu berdoa, kadang itu memang menyalahkan Tuhan. Tuhan kok nggak adil banget toh, udah suami saya di PHK, laundry saya hancur, padahal anak-anak saya juga harus sekolah, masih butuh makan. Sampai anak saya yang kecil itu waktu itu masih di SD Kanisius, dan terus terang saya itu nggak bisa bayar SPP. Saya pindahkan ke SD negeri yang bebas SPP. Dan dari saat itu anak saya mengingatkan saya, "Mah, dulu kamu kan sering banget doa di Pondok Daud. Kok sekarang Pondok Daud itu dibangun di rumah toh, Mah? Ayo doa, Mah, nanti pasti Tuhan beri jalan. Jangan mengeluh, jangan terpuruk, Mah." Akhirnya saya itu tersentuh sama anak saya itu. Saya berdoa, saya mendekat, saya berserah, terus akhirnya ikut ibadah online. Dan puji Tuhan, suami saya sekarang sudah mendapatkan pekerjaan lagi. Amin. 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 Yes, dan di sore hari suami saya itu nyambi jualan gula itu di wedangan-wedangan itu, dan puji Tuhan, mungkin karena saya lebih berserah ya, akhirnya jualan suami saya itu melebihi apa yang saya pikirkan. Puji Amin. Tuhan. Dan sekarang laundry saya pun mendapatkan pelanggan lagi, dan itu semua memang benar-benar berkat dari Tuhan. Yang saya rasakan di 3 bulan terakhir ini, saya itu kadang sampai, Tuhan, saya hanya minta satu, Tuhan ampunilah dosa saya, karena saya dulu itu kok sering menyalahkan Tuhan. Tapi berkat Tuhan itu saya rasakan sekarang lebih luar biasa, dan Amin. sekarang saya ingin melayani Tuhan, ingin menyelamatkan jiwa-jiwa. Yes. Yes. Semoga Tuhan pulihkan saya, Tuhan terima pertobatan saya, Amin. dan semoga berkat itu juga melimpah untuk semuanya. Amin. Yes, terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Yes. Kesaksian dari saya. Yes, ya. Puji Tuhan luar biasa ya. Jadi memang ya saat ini akibat pandemi banyak sekali yang terpuruk ya. Contohnya Ibu Vero ini tadi ya, suaminya kena PHK, usaha laundrynya juga hancur-cur sampai tidak ada penghasilan ya, sampai anaknya sekolah saja tidak bisa bayar donasi, akhirnya pindah ke sekolah lain ya. Bayar SPP. Ya, tidak bisa bayar SPP, tetapi penyertaan Tuhan luar biasa. Ya, kita anak-anaknya tidak akan dibiarkan jatuh tergelitak. Kita pasti diangkatnya. Amin. Ya, asalkan kita berserah. Mendekat, berserah, Ya, itu serah pada Tuhan. Ya, Tuhan pasti pulihkan ya. Amin. Dan sekarang sudah berjanji akan melayani Tuhan dan bahkan sebentar lagi dilantik jadi KKS. Amin. Ya. Sebentar lagi mau selamatkan jiwa. Puji Tuhan ya. Kesaksian yang luar biasa sekali ya. Jadi untuk mengalahkan depresi itu kita harus belajar melihat Tuhan itu di tengah semua situasi Anda. Jadi kita tidak bisa terus fokus pada masalah kita. Aduh, aku di PHK, aduh, daganganku tidak laris, aduh, cuma mengeluh-mengeluh tidak ada gunanya, tidak ada penyelesaian. Tapi kita jangan lihat masalah, lihat kepada Tuhan. Ya, di depan kita ada Tuhan. Depan kita ada Tuhan yang akan memimpin kita, yang akan buka jalan, yang akan menolong kita. Ya, karena Tuhan itu sumber pertolongan kita, sumber mujizat bagi kita. Jadi siapapun yang percaya pasti akan
ditolongnya, tidak akan kecewa. Orang yang mengandalkan Tuhan tak ada yang sia-sia, ya. Puji Tuhan, ya. Jadi alasan banyak orang itu tidak bisa menang dari depresi karena apa? Karena mereka gagal melihat Tuhan. Jadi mereka tuh cuma mengeluh. Saya juga punya teman anggota Komsel juga, ya. Dia tuh kalau ketemu cuma mengeluh. Saya sudah bilang jangan mengeluh, berdoa, harus punya profetik, ya, doa dengan iman bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari segala belenggu, jerat utang, jerat kegagalan dan sebagainya, ya. Jadi kita tuh jangan mengeluh, ya, tetapi kita melihat ke depan. Tuhan tuh lebih besar dari masalah kita. Amin, ya. Tuhan lebih besar dari segala persoalan kita, ya. Kita jangan jangan lupa bahwa kita punya Tuhan, ya. Jadi kita jangan seperti orang dunia, ya, hanya lari ke sana ke sini mencari yang tidak jelas, ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin, ya. Jadi hanya ketika kita bisa melihat Tuhan di tengah situasi ini, maka depresi kita akan lenyap dan kita akan mengalami kelegaan, ya. Seperti Daud itu mampu melihat Tuhan itu menyertai dia, meskipun saat itu Daud melawan Goliat secara manusia, ya enggak mungkin, ya, orang sekecil Daud kok bisa mengalahkan raksasa, ya. Kita pasti enggak percaya, ya, enggak percaya. Tetapi Daud tidak melihat besarnya Goliat, tapi melihat besarnya Tuhan. Tuhan lebih besar, ya. Begitu juga dengan kita. Kita jangan melihat, aduh, masalahku seperti ini, enggak mungkin bisa. Kalau kita enggak mungkin bisa, tetapi kalau bagi Tuhan enggak ada yang enggak mungkin. Bagi Tuhan bahkan enggak ada yang sukar. Ya, Tuhan itu luar biasa. Ya, kita bersyukur punya Tuhan yang sangat dahsyat, ya. Itulah sebabnya ketika kita depresi menyerang kita, maka belajar untuk melihat Tuhan dalam segala situasi apapun, dalam segala kondisi, ya, tetap berpegang kepada janji Tuhan, ya. Meskipun manusia itu mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah sanggup mereka-rekakannya yang mendatangkan kebaikan, ya. Kadang-kadang kita tuh difitnah, kita orang mengatakan kita yang tidak baik, mengintimidasi kita. Jangan takut, kita punya Tuhan yang akan membuat semuanya tuh baik, bahkan musuh kita akan bertekuk lutut pada kita, ya. Itulah Tuhan kita. Sekalipun engkau jatuh, Allah akan menopang tanganmu. Engkau tidak akan tergelitak, engkau akan bangkit kembali, ya. Puji Tuhan, ya. Mengapa kita harus belajar untuk berpikir dengan sengaja? Jadi kita ini ada pelajaran, kita tuh harus berpikir tuh dengan sengaja, jangan berpikir dengan gek tahu. Jadi gek, wah, jangan-jangan kok aku nek keluar aku kena COVID, jangan-jangan kok aku nek ketemu dengan si A nanti aku ketularan, jangan-jangan nanti suamiku ki pasti selingkuh, jangan-jangan nanti anakku ki ngapusi meneh, ya. Jadi kita jangan pakai prediksi kita, ya, tetapi kita harus berpikir dengan sengaja. Jadi maksudnya kita tuh pikirnya kita tuh diubah, karena firman Tuhan tuh mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Kita buka Filipi 4 ayat 8. Ayo, Filipi 4 ayat 8, kita baca yang keras, ya, bersama-sama. 3, 2, 1. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini sudah ada tuntunannya, ya. Kita kalau memikirkan itu yang baik-baik, ya, yang benar, yang mulia, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Jangan yang tidak sedap didengar, ya toh. Sering toh orang tuh ngomong kok tidak enak didengar, ya. Jangan, itu tidak sesuai. Membikin orang tuh sakit hati, membikin orang tuh tersinggung. Ada enggak seperti itu? Ada, banyak Bu Grace, banyak. Orang tuh, saya heran, ada orang tuh kalau ada si A datang, semua tuh jadi berantakan kisruh. Karena memang dia tuh enggak tahu karakternya, tabiatnya tuh seperti itu. Jadi kalau ngomong tuh pasti enggak enak didengar. Kalau ngomong itu yang enggak enak, tidak patut, tidak patut lah. Jadi memang ada seperti itu. Jadi itu harus dipulihkan, ya. Jadi Tuhan sudah memberikan kita pengarahan, ya. Kalau
akhirnya saudara-saudara ini kalau memikirkan sesuatu tuh yang baik ya toh, yang adil, yang suci, yang manis ya. Jadi semua itu akan menjadi manis ya, manis buat kita juga manis buat orang yang mendengarkan ya. Puji Tuhan ya. Jadi saat ini saudara-saudara, teman-teman ya, saat seluruh dunia panik dalam pandemi, lihatlah bahwa Allah itu tetap menjaga kita dan juga seisi rumah kita itu ada dalam perlindungan Tuhan. Jadi kita jangan berpikir yang negatif lagi. Wah, gek engko kena Covid, gek engko ketularan, jangan ya. Gek engko suamiku selingkuh, jangan ya. Saat kita mengomongkan seperti itu, percaya bahwa Tuhan itu sudah melindungi kita. Darah Yesus itu sudah melindungi kita dari pandemi COVID-19. Dan juga perlindungan Tuhan itu juga luar biasa. Suami kita juga sudah dilindungi, hatinya dilembutkan ya, tidak mungkin berbuat yang neko-neko ya. Kita harus positif thinking, jangan malah mereka yang yang tidak baik ya, seperti itu ya. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan lebih besar ya, Tuhan lebih besar dari segala kuasa-kuasa lain yang akan mengganggu kita. Amin ya. Jadi kita kalau berdoa tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus ya, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus ya, itu akan melindungi kita karena darah Yesus itu memang darah yang luar biasa ya, yang amat berkuasa ya, seperti itu ya. Ketika pikiran buruk Anda menyerang ya, lihat bahwa Tuhan itu sedang menjamah kita, melembutkan hati kita ya. Tuhan itu ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya, gitu ya. Jadi kita terus fokus pada Tuhan, fokus pada firman Tuhan, jangan melihat masalah ya. Amin ya, seperti itu ya. Jadi cara yang terbaik yaitu apa? Baca Alkitab, merenungkan firman siang dan malam ya, berdoa, pondok Daud, melekat pada Tuhan ya. Nah, mungkin di sini ada lagi ya yang pernah mengalami depresi, tetapi karena ada perjumpaan dengan Tuhan, mungkin berdoa, saking kita berdoa sungguh-sungguh sehingga merasakan jamahan dan lawatan Tuhan sehingga dipulihkan ya. Ada? Oh, Bu Grace, silahkan ya, Bu Grace mau bersaksi. Akhirnya dipulihkan dan bisa menjalankan misi. Misi itu kita setelah dipulihkan, kita harus juga bisa menjalankan misi dari Tuhan. Shalom saudara-saudara. Shalom. Saya akan memberi kesaksian kepada saudara bagaimana saya pernah dikabarkan oleh saya punya anak perempuan sudah menikah. Saat itu sedang hamil muda, yaitu masuk 3 bulan. Dan suaminya menelpon pada saya menanyakan, "Mama, ada nggak Ria di rumah?" Saya bilang, "Enggak, anak saya nggak pernah datang ke sini. Ada apa? Kok nggak ada?" Kan waktu itu tinggal sama suaminya bukan di tempat saya. "Oh, nggak ada. Habis mana?" "Nggak tahu Mas, nggak ada kok di rumah." Ya, saya kaget mendengar itu. "Lantas bagaimana Habis?" "Ya Mas, saya juga nggak tahu, bingung. Tolong Mas." Lalu saya bilang kepada suami saya, kasih kabar, menyampaikan bahwa Ria tidak ada di rumahnya, tapi nggak tahu pergi kemana. Lantas saya cuma ingat kepada Tuhan, "Tuhan, apa yang akan terjadi semuanya ini? Cobaan bagi hidup kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan bisa menolong." Karena saya pernah sekali ada pencobaan di mana anak saya yang pertama juga Tuhan panggil. Nah, di situ saya nomor 1 yaitu hanya berharap kepada Tuhan. Jadi waktu saya mengalami ini juga saya datang kepada Tuhan. "Mari kita datang, mari sini semua." Saya panggil mantu saya, suami saya, semua kita kumpul. Lebih baik kita melekat pada Tuhan, karena memang tidak tahu kemana harus dicari. Saya tidak melapor kepada siapa-siapa,
Cuma saya, suami saya, dan mantu saya, cuma bertiga. Kita usahakan sendiri. Pasti kita bisa, apalagi bersama dengan Tuhan. Saya juga sering mengikuti kelompok sel. Saya cari KKS saya cerita. Lalu KKS saya juga mendoakan, mari kita lebih baik. Bersama-sama kita berdoa dulu, mohon pimpinan Tuhan. Dan semuanya ini berjalan terus. Saya setiap hari, setiap saat, waktu saya hanya untuk Tuhan. Saya berdoa sungguh-sungguh, Tuhan tolong. Saya tidak tahu harus cari kemana, tapi kami tahu Tuhan. Tuhan tolong pimpin anak kami dimanapun berada waktu itu. Dan juga KKS saya bilang, mari kalau kamu bisa, kamu juga doa puasa, menjalankan doa puasa. Saya jalankan, semua mantu saya juga menjalankan. Walaupun mantu saya bukan dari gereja kita, tapi dia mau semua apa yang saya bilang, dia menjalankan. Ya Ma, kamu harus puasa sampai kita tahu di mana anak itu. Berjalannya waktu, terus tetap kami berdoa. Dan juga KKS saya bilang, di gereja akan selalu ada doa malam waktu itu, jam 9 sampai jam 2. Kalau bisa kamu ikut. Ya, saya menurut. Saya pergi, saya ikut, saya ajak suami saya ajak mantu saya. Di sana saya berdoa semalam suntuk. Saya menjerit kepada Tuhan. Tuhan, saya tahu Tuhan tahu di mana mereka. Saya pasti percaya Tuhan pasti membawa kembali anak saya. Sungguh luar biasa. Dan juga saya bernasar kepada Tuhan, di mana suami saya akan baptis, katanya kalau anaknya pulang. Itu yang saya janji kepada Tuhan. Puji Tuhan, berapa hari setelah saya ikut, saat saya ikut kebaktian, gembala yang menyampaikan firman akhir dari doa malam itu mengatakan, siapa yang anaknya hilang, pasti dia akan kembali. Saya sungguh-sungguh kaget, sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena saya tidak menyangka, Tuhan, kami percaya bahwa anak saya akan kembali. Saya tangkap apa yang disampaikan oleh gembala. Langsung saya pulang. Saya terus tiap hari saya berdoa. Sampai tidak ada waktu saya bisa makan apapun, sudah tidak bisa. Dan tapi saya sejak itu saya diberi kekuatan kembali. Dan saya berdoa bersama-sama sampai beberapa hari kemudian saya dengar anak saya datang sore-sore. Mama, apa? Ada apa? Sini Mah, cepat Mah. Kenapa? Anak apa kakak pulang Mas? Tapi ada di satu tempat Mas. Mari kita ke sana. Dia tidak mau kembali pulang sendiri ke rumah. Nanti saya cepat-cepat pergi bersama, tapi suaminya belum ada karena kerja. Jadi saya sama suami saya, sama anak saya nyusul di suatu tempat. Saya lihat di situ anak saya cuma menangis. Tidak bisa dikata apapun, tidak bisa. Dia terus seperti kebingungan gitu loh. Terus saya ajak, ayo mari kita pulang. Itu saya paksakan, dia tidak mau pulang. Saya paksa, ayo pulang. Mari nak, kita pulang. Saya ajak ke rumah. Sampai di rumah juga setiap hari mengurung di kamar, tidak mau makan, tidak mau apa. Saya juga bingung, tapi saya terus bilang kepada KKS saya, doakan saja, doakan. KKS datang mendoakan. Terus sampai dianya seperti mau bunuh diri gitu. Saya bilang, Tuhan, kami bersyukur anak kami sudah kembali. Terima kasih Tuhan. Dan tolong Tuhan, saat ini juga anak kami sepertinya
kebingungan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan jamah dia. Nah itu terus saya doa begitu setiap hari, dan besok-besoknya mulai dianya diam dan mau makan. Dan saya nomor satu bersyukur kepada Tuhan, satu pertolongan Tuhan yang ajaib bagi kami. Amin. Dan juga saya berjanji kepada Tuhan, Tuhan, saya bersyukur kami tidak akan meninggalkan Engkau, karena Engkau satu-satunya Tuhanku Amin. yang sungguh Amin. luar biasa, Amin. dapat menolong saya dalam kesesakan. Yes. Tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa, Tuhan. Saya Amin. tidak tahu kemana harus saya cari, tapi anak saya sudah kembali. Setelah Amin. itu saya bersyukur, dan suami saya juga sudah menjalankan Nasarnya. janjinya kepada Tuhan. Dia dibaptis dan dia anak kami mulai kembali pulih dan sudah diajak sama suaminya kembali. Dan itu semua pemulihan saya tidak akan pernah lupa. Dan saya juga melakukan semuanya. Saya sudah mengikut komsel. Di dalam komsel saya juga mengikuti apa yang dianjurkan KKF, yaitu mengikuti SOM. Saya mengikuti. Sekarang juga saya sudah menjadi KKF, Amin. dan saya sudah bisa melayani Tuhan Amin. di dalam komsel online atau Yes. offline. Amin. Terima kasih Tuhan, kami Amin. inilah kesaksian kami. Yes. Puji Tuhan ya, kesaksian dari Ibu Grace ya, di mana anak perempuannya yang sangat dikasihinya sedang dalam keadaan hamil, diculik oleh orang ya, dan Bu Grace bisa mengampuni ya orang yang sudah menculik ya. Luar biasa ya, tidak ada rasa pengen balas dendam ya, tidak ada ya. Karena apa? Ya, karena saya sudah bersyukur, saya tidak ingat apa mereka pun, saya cuma bilang sudah, yang sudah, saya tidak mau ingat-ingat lagi. Ya, Sudah, saya puji Tuhan ya, karena semua karena Bu Grace melekat pada Tuhan ya. Kalau kita bisa melekat pada Tuhan, berserah pada Tuhan tuh, Tuhan akan lembutkan kita ya, sehingga kita tuh bisa mengampuni. Ya, kalau mungkin orang dunia pasti akan balas dendam, pasti akan melaporkan penculik itu, akan menjebloskan ke dalam penjara ya, bahkan akan membunuhnya ya. Tapi puji Tuhan saya cuma ingat yang sama Tuhan. ya, karena Tuhan sudah apa, pulihkan ya, bahkan Bu Grace bisa melayani ya. Jadi kita setelah dipulihkan, kita harus melayani ya, untuk membalas cinta kasih Tuhan ya, luar biasa sekali ya. Jadi bagi Tuhan tuh tidak ada yang mustahil ya, cuma dengan doa, kemudian doa malam ya. Kalau itu Miracle Net ya, Miracle Net, akhirnya Tuhan berikan petunjuk melalui gembala ya, yang berkata seperti itu semua dari Tuhan ya. Luar biasa sekali Bu Grace ya. Berapa lama anaknya? 1 minggu. Oh, 1 minggu ya. Jadi anaknya pergi 1 minggu ya, diculik orang ya. Memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa ya. Jadi kita harus sadar bahwa Tuhan itu ingin kita dipulihkan untuk memulihkan orang-orang di sekeliling kita ya. Jadi kalau setelah kita dipulihkan ya, kita jangan lupa ya, di sekeliling kita saat ini banyak sekali orang-orang yang perlu pertolongan ya, perlu dipulihkan ya. Itu sebabnya ya, sementara Tuhan Yesus memulihkan Petrus dari depresi berat itu, Tuhan Yesus juga memberikan sebuah misi, yaitu apa? Gembalakanlah domba-dombaku ya. Setelah Simon Petrus dipulihkan ya, Tuhan bertanya kan, Simon Petrus, apakah engkau mengasihiku? Ya Tuhan, aku mengasihimu ya. Kalau mengasihi Tuhan, kita harus apa? Gembalakanlah domba-dombaku ya, domba-dombanya Tuhan Yesus. Siap? Siap. Ya, siap ya. Karena detak jantung Tuhan itu adalah selamatkan jiwa ya. Jadi kita juga harus selamatkan jiwa dan menggembalakan domba-dombanya Tuhan ya. Ini juga yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita ya. Jadi kita nih semua dipulihkan untuk memulihkan ya. Kita harus sadar ya, sekarang ini banyak sekali orang-orang yang sedang depresi berat dan butuh pemulihan. Dan itu adalah tugas
kita semua. Amin. Amin ya. Siap ya Siap. untuk melakukan tugas itu ya, seperti lagu itu tadi ya. Tuhan, ini tugas kami ya. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi kita akan dipakai Tuhan untuk memulihkan orang lain, untuk selamatkan jiwa-jiwa ya. Karena sekarang ini banyak orang yang sedang stres, banyak yang hancur, mungkin dia juga rohaninya kering, atau mungkin dia memang belum mengenal Tuhan. Lah itu tugas kita. Mudah atau tidak toh selamatkan jiwa? Gampang-gampang susah. Menantang. Ya mudah tapi menantang ya. Ya tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang sukar. Sangat mudah. Bahkan saat ini kalau Tuhan ingin ya 1000 jiwa, 1000 jiwa. Bahkan lebih. Ya, kita baca Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat 41-42. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang diselamatkan berapa ini? 3.000 jiwa. 3.000 jiwa ya. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Bahkan 3.000 jiwa ya. Maka kita secara manusia selamatkan orang tuh susah, tetapi kalau kita bersama Tuhan sangat mudah ya. Percaya? Siap selamatkan jiwa? Siap. Puji Tuhan ya. Kita harus melakukan misi dari Tuhan karena kita sudah dipulihkan ya. Amin. Ya. Ya, sekian untuk sharing ini ya, biarlah menjadi berkat dan betul-betul kita lakukan ya. Senangkanmu, hanya itu Kerinduanku menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Sekiranya Bapak, kita akan masuk doa profetik. Terima kasih Tuhan. Sekiranya lala papa sisila sekiranya lala papa. Kita akan berkatakan bersama-sama dengan iman, saudara-saudara. Di dalam nama Yesus, kita dipulihkan untuk misi Tuhan. Di dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. hati kita, kehidupan kita sudah dipulihkan. Amin. Kita siap untuk memulihkan Amin. Amin. banyak jiwa. Amin. Di dalam nama Yesus, Dalam kita nama Yesus. dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus memampukan kita Amin. melakukan misi Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terjadi atas hidup kami. Amin. 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 Kita akan doa syafaat. Pertama, kita akan mendoakan satu tuaian jiwa dan 1 juta pahlawan yang
Yang kedua, kita berdoa bagi bangsa Indonesia, kesatuan dan kesejahteraan bangsa. Yang ketiga, ada lawatan Tuhan yang dahsyat dan kesatuan yang solid dalam gereja kita. Yang keempat, urapan Tuhan, hikmat dan tuntunan Tuhan atas Gembala Sidang, Pendeta Obaja, Tanto Setiawan dan sekeluarga beserta hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kita. Yang kelima, pergumulan jemaat dijawab Tuhan dan nama-nama yang ditulis di kartu penuai dijamah serta diselamatkan. Kita akan mulai berdoa. Untuk yang pertama, Tuhan jiwa-jiwa 1 juta jiwa pahlawan diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Tuhan jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang akan mengirimkan jiwa-jiwa Tuhan, sehingga Tuhan jiwa-jiwa terjadi 1 juta pahlawan benar-benar tergenapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena bagimu tak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya, Sehingga haleluya. 1 juta pahlawan itu Haleluya, Yesus. boleh tergenapi Tuhan. Terima kasih Dalam Tuhan, nama Yesus. terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. terima kasih Tuhan. Kedua, kita berdoa buat bangsa Indonesia, kesatuan dan kesejahteraan. Dan besok juga akan ada pemilu tanggal 9 Desember. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara Indonesia ini Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberkati Tuhan dengan kesejahteraan, keamanan ya Tuhan, dan juga untuk pemilu nanti Tuhan, Engkau yang akan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan aman, tak kurang satu apapun Tuhan, Engkau yang akan memilih yang terpilih sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bangsa kami, Haleluya. oh, mengalami kemajuan. di dalam nama Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang ketiga ada lawatan Tuhan yang dahsyat dan kesatuan yang solid dalam gereja. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga Kami berdoa percaya Tuhan ada lawatan atas gereja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan dan kesatuan yang solid terjadi Tuhan. Kau yang akan mempersatukan setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, sehingga roh kesatuan turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau yang akan memberkati gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Nama Tuhan Yesus. Yang keempat, urapan Tuhan, hikmat dan tuntunan Tuhan atas Gembala Sidang, Pendeta Tanto Setiawan dan keluarga beserta hamba-hamba Tuhan yang melayani gereja kita. Di dalam nama Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala. Tuhan, Kau memberkati Pak Gembala kami Tuhan dan seluruh keluarganya Tuhan dengan pengurapan yang double porsi Tuhan, dan juga untuk setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, berikan hikmat yang dari Engkau Tuhan, untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, jauhkan dari segala pencobaan ya Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh menjadi berkat bagi kami semua Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Percaya Tuhan, dalam nama Yesus. Kau dapat Terima kasih Tuhan. Yang kelima, pergumulan jemaat dijawab Tuhan dan nama-nama yang ditulis di kartu penuai dijamah serta diselamatkan. Dalam nama Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang Maha Tahu Tuhan, setiap pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah dicukupkan Tuhan, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, Kau yang berikan pekerjaan terbaik Tuhan, dan apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu Tuhan, Kau yang akan memenuhinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga nama-nama yang tulis di kartu penuai Tuhan, Kau yang akan menjamahnya Tuhan, sehingga roh pertobatan, hujan pertobatan terjadi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk sasaran dan rencana ya. S4 kita evaluasi bagaimana tadi pujian penyembahan. luar biasa. luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Icebreaker Luar biasa. Luar biasa. luar biasa. Puji Tuhan. Merasa diberkati tadi. Amin. Ya, sharing. Luar biasa. Ya, puji Tuhan ya, kita harus melakukan ya untuk sharing tadi. Kemudian doa, profetik, syafaat. Ya, Luar biasa. ya, luar biasa ya. Puji Tuhan. Kemudian kita akan untuk sasaran ke depan. Komselnya kita akan offline ya. Di tempatnya Bu Grace ya. Siap? Ya, pujian nanti Bu Vero ya. Pujian, sharing.
Saya, Bu. Ya, puji Tuhan Pak Yustomo ya, Spreaker. Mbak Ratih ya. Luar biasa ya, puji Tuhan. Kemudian nanti kita ada sasaran untuk jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Untuk Natalan kita akan rencana Siap. Natalan tanggal 12 Ya, harus bawa jiwa ya. Ya, siap. Siap. amin. Amin. Mbak Vero, Siap. siap bawa jiwa? Ya, harus ya. Tuhan tahu loh ya. Ya, puji Tuhan, kita akan akhiri komsel yang sangat luar biasa sekali. Kita pujikan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini ya Tuhan, sehingga kami sudah boleh melakukan kelompok sel Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami semua ya Tuhan. Kami mau Tuhan Kau jadikan alat-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan Kau sudah pulihkan hidup kami semua ya Tuhan, sehingga kami siap untuk menjalankan misi-Mu ya Tuhan. Amin. Kami siap untuk masuk dalam kegerakan apostolik Tuhan. Kami siap Tuhan untuk Kau utus Tuhan untuk selamatkan jiwa-jiwa Tuhan, dan untuk memulihkan orang-orang lain Tuhan, karena kami sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka satu persatu Tuhan. Saat ini Tuhan kami percaya mujizat-Mu terjadi atas kami semua ya Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah dicukupkan, yang ada masalah Tuhan sudah berikan jalan keluar ya Amin. Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kami tahu Tuhan Kau sudah membereskannya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebentar akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau yang akan lindungi sampai kami bertemu dengan keluarga kami dengan selamat, tak kurang satu apapun. Dan Engkau yang akan mempertemukan kami untuk komsel berikutnya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk rencana hari Natal nanti Tuhan juga akan memberkati. Tuhan yang akan kirimkan banyak jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh doa-doa ini Tuhan hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.